Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifah wa bi irsitati anwa'i mukhtalifah wa bidzalika awzaba alaihi ikhwah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Umi Hasan beserta keluarga, Buya Mudir beserta keluarga, Umi Buya tenaga pendidik Pondok Pesantren Adawiyah Al-Lagi yang kami muliakan. Hadirin sebangsa setanah air yang kami cintai. Sapaan manis dari kami. Jalan-jalan komandan, singgah sebentar membencok. Bagaimana kabar wahai hadirin? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, Indonesia merupakan negara tropis yang subur di dataran Khatulistiwa. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, sehingga Profesor Dr. Quraisyhab mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang telah melebihi 245 juta jiwa merupakan potensi yang sangat strategis untuk membangun bangsa menuju masyarakat adil, Makmur, sejahtera. Keadaan ini dapat kita wujudkan dengan memperkuat spiritualitas. No process without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur, rakyat belum makmur, pembangunan bangsa masih tersungkur. Kekayaan alam yang kita miliki tidak seutuhnya ada di tangan bangsa kita. Perekonomian, budaya, sains, sosial, dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat bergantung kepada mereka. Bahkan kita terkesan sebagai budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita saat ini. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami dan akan diartikan oleh syari tilawah kami. Mari kita renung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardi innallah in
setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Qur'anul Azim karya Imam Al-Hafiz Imamuddin Abu Fida bin Umar bin Katsir jilid ketiga halaman 506 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk bekerja. Setiap nikmat yang Allah berikan haruslah disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik agar menambahkan ketaatan kepada Allah semata. Ayat tadi mengajarkan kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang handal. Sebab dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggilah kita dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera. Jumlah penduduk yang banyak apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, maka hanya akan menjadi beban pembangunan. Untuk itu, spiritualitas dan sumber daya manusia merupakan persyaratan mutlak agar kebahagiaan dunia akhirat dapat diraih sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita untuk memperkuat spiritualitas, sebagaimana beliau bersabda, "Mau amaram ri'in yajunnu 'alayya hayya abadan, wahzur amaram ri'in yahsan ayyamta ghadan." Bekerjalah seakan hidup selamanya dan waspadalah seakan mati esok hari. Kun rajulan afdal, waqbalu syai'an afdal. Be the best and be the best. Saikoni nari basu. Jadilah yang terbaik dan lakukanlah yang terbaik. Allahu Akbar. Hadirin yang kami muliakan, dalam memperkuat spiritualitas, setiap kelakuan yang kita laksanakan tidak akan hilang dari pandangan Allah, Rasulnya, beserta orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan akan ditunjukinya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, mengatakan, umat Islam sekarang ini termasuk Indonesia merupakan umat terbelakang, umat terlemah, jauh dari bangsa-bangsa lain. Jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhis Taois. Betul hadirin? Kenapa mereka dapat maju sedangkan kita tidak? Jawabannya karena mereka memiliki kualitas sumber daya manusia dan spiritualitas yang kuat, sedangkan kita masih dililit oleh mental statis, pesimis dan pengemis. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha yuhibbul mu'mininal mu'tarifah. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang bekerja keras. Oleh sebab itu, wahai para pemuda-pemudi generasi bangsa, bangkit dan bangkitlah, sungsungkan masa depan dengan semangat berusaha. Mari tinggalkan bermalas-malasan, isilah masa mudamu dengan giat berusaha. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan akan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Perlu kita ingat firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-7. Fa'ila faragta fansab. Apabila kamu telah selesai dari pekerjaanmu, maka bersegeralah untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Sebagaimana syair mengatakan, Bekerjalah sebelum terlambat, tabur-taburkan jasa sebelum mati. Bekerjalah sebelum terlambat, taburkan jasa sebelum mati. sebagai kesimpulannya, spiritualitas merupakan sifat yang kreatif, yang melahirkan sifat selalu obsesif yang kuat. Dan dengan memperkuat spiritualitas, bangsa kita dapat sejajar dengan bangsa yang telah maju, serta menjadikan bangsa kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata kami tutup dengan pantun. Air beras warnanya keruh, kuatkan spiritualitas Indonesia tangguh. 5 jari tersusun sirih sebagai tanda penghormatan. Cukup sekian dan terima kasih. Hilaf dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.